Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Motor. Di video kali ini adalah video wiring diagram pin ECU Mio M3, di mana wiring ini sangat membantu dalam melakukan perbaikan kelistrikan ya, terutama di bagian sistem injeksi. Banyak mekanik yang kesulitan melakukan perbaikan pada kelistrikan karena tidak mengetahui tentang wiring. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan share kepada yang lain agar video ini bisa bermanfaat ya. Jadi bisa kita lihat jumlah pinnya ada 24. Pin 12 sama 17, 19 dengan 23 itu kosong. Dan ECU Mio M3 menggunakan kode 2PH ya. Dan seperti biasa untuk power supply-nya, jadi untuk 12 volt itu masuk ke pin 13 dan warna kabelnya coklat ya, warna coklat. Itu 12 volt. Dan untuk masanya di sini ada 3 pin ya, ada 3 pin, ada pin 7, 9 dan 24. Nah, 24 ini yang ke bodi ya, tapi semuanya itu terkonek ya, sama-sama massa. Jadi perlu diketahui di sini power supply sangat penting untuk diketahui ketika ada trouble ya. Anggaplah sistem injeksinya mati total ya, itu ada kemungkinan permasalahannya di bagian power supply atau memang ECU-nya yang bermasalah seperti itu. Dan untuk injektornya, untuk 12 volt masuk di injektor ya, sama ya, warna kabelnya coklat. Dan untuk masanya injektor dari pin 8 ECU ya, itu masanya warna kabelnya orange stripe hitam ya, itu warna kabelnya. Dan untuk coil ignitionnya ya sama ya, untuk 12 voltnya menggunakan kabel warna coklat ya. Dan untuk masanya yang dari ECU menggunakan pin 1 ya, warna kabelnya orange ya, orange. Untuk jalur fill pumpnya atau pompa injeksinya, nah untuk listrik 12 voltnya ya tetap sama dengan menggunakan warna kabel coklat. Dan untuk masanya dari ECU itu di pin 15 dengan warna kabel biru stripe hitam ya, seperti itu. Dan sedangkan jalur sensor engine oil temperaturnya yaitu menggunakan pin 11 untuk kabel warna hijau stripe merah, dan pin 10 warna kabelnya hitam stripe biru, seperti itu. Itu jalur sensor EOT ya. Nah, sekarang jalur sensor TP-nya atau TPS. Nah, di sini pin 18 itu masanya warna kabelnya hitam stripe biru. Nah, itu pin 18 massa ya. Dan untuk warna biru ya, warna biru itu arus inputnya 5 volt ya, arus input 5 volt yaitu dari pin 4 ya. Sedangkan kabel warna kuning ya, warna kuning menuju pin 20 pada ECU itu outputnya sensor TP ya. Jadi tegangannya di sini berubah-ubah berdasarkan sudut throttle gas ya, seperti itu. Nah, untuk kerusakan pada sensor TP ya, ini sudah banyak kita temui di lapangan. Jadi ciri-cirinya ketika sensor TP rusak ya, di RPM tinggi terkadang turun sendiri putaran mesinnya. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya yang sensor TP ini bisa diakali atau bisa kita perbaiki ya. Tapi ada juga sensor TP yang betul-betul sudah tidak bisa lagi kita perbaiki.
Dan untuk jalur sensor CKP-nya, untuk positifnya menggunakan kabel warna putih strip merah itu masuk di pin 5 ECU, dan untuk masanya warna kabelnya hitam strip biru masuk ke pin 2. Nah, ketika sensor CKP ini rusak ya, pasti tidak akan terjadi namanya pengapian, karena salah satu pemicu dari sistem pengapian yaitu sensor CKP. Jadi sekarang kita masuk di wiring lampu eco. Jadi pin 14 masuk ke lampu itu positifnya, dan untuk negatifnya warna kabelnya hitam ya, strip putih. Dan untuk positifnya menggunakan kabel warna hijau strip biru. Nah, fungsi dari lampu eco ini adalah sebagai penanda bahwa kendaraannya sedang irit-iritnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada lampu mil. Jadi lampu mil ini untuk kabel warna kabelnya dari pin ECU 6 ya, yaitu warna hijau stripe kuning ya, untuk masanya tetap hitam. Nah, fungsi daripada lampu mil ini untuk menandakan ketika terjadi kode error pada sensor, maka kode lampu mil ini akan berkedip-kedip sesuai dengan jumlah kedipan pada sensor yang error, seperti itu. Dan untuk headlampnya atau lampu kepala masanya dari ECU ya, masanya dari ECU pin 16 ya, warna kabelnya putih stripe hitam. Dan untuk kabel warna hijau itu lampu jarak dekatnya, dan untuk lampu jarak jauhnya menggunakan kabel warna kuning, seperti itu. Dan untuk jalur sensor O2 nya atau AFR-nya yaitu dari pin 3 ya, pin 3 warna kabelnya hijau strip merah ya. Dan untuk jalur saklar standar samping menggunakan pin 22 dari ECU, warna kabelnya biru strip hijau ya, itu warna kabelnya. Dan standar samping ini ya, jadi saklar standar samping ini bagian daripada sistem keamanan pada sepeda motor matic, seperti itu. Nah, ketika switch standar samping ini bermasalah, starter tangan tidak akan bisa berfungsi. Yang kedua, tidak ada loncatan bunga api pada busi, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu jalur soket DLC atau service tool ya. Nah, di sini menggunakan 3 kabel. Untuk kabel warna merah itu standby 12 volt. Jadi kabel ini tidak melalui kunci kontak ya. Terus untuk kabel warna hitam itu masanya, dan kabel warna biru ya, biru strip hijau ini kabel kalingnya ya, sebagai jalur komunikasi ya, ketika kita menggunakan scan tool, seperti itu. Jadi jalur komunikasinya ini melalui pin 21 pada ECU.